Kita masih menyaksikan debat Capres 2024, debat pamungkas, debat kelima. Masih bersama tim ses dari masing-masing paslon. Saya ke Pak Indra terlebih dahulu, waktu kita sangat singkat untuk mengomentari. Sebelum menyampaikan visi misinya, Pak Anies tadi menyampaikan sign language. Apa yang coba disampaikan oleh Pak Anies pada saat tadi? Bicara tentang inklusi, juga yang menyaksikan debat malam ini termasuk mereka-mereka yang berkebutuhan khusus, yang difabel, dan itu nggak boleh ketinggalan. Jadi tetap harus kita ikut sertakan, makanya dimulai dengan sign language ya. Dan bicara tentang visi misi, tadi jelas yang disampaikan oleh capres kami, ketimpangan terjadi di mana-mana, dan itu sangat bertentangan dengan visi misi para pendiri bangsa. Kita harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak bangsa ini, dan juga jangan sampai seperti yang sampaikan beliau, ekonomi Indonesia itu hanya dikuasai oleh segelintir orang. Baik. Itu sudah bertentangan dengan cita-cita bangsa. Baik. Harus kita kembalikan lagi. Saya ke Mbak Aniska. Tadi disampaikan akan ada review Undang-Undang Cipta Kerja, internet cepat, suara akademisi soal penegakan demokrasi, dan juga penghasilan lah ya untuk kemudian meningkatkan kesejahteraan. Apa yang kemudian Anda lihat dari pemaparan Ganjar Pranowo tadi? Ya tadi udah jelas banget ya di closing statementnya rakyatku adalah ini kan, dia presidennya rakyat nih gitu. Jadi semua sudah berdasarkan apa yang beliau dengar pada saat belusukan. Jadi ini program visi misi itu sudah terbentuk dari suara-suara rakyat. Dan tadi kayak ada beberapa yang disebutkan tadi untuk yang soal Undang-Undang Cipta Kerja, karena memang ada beberapa poin yang sangat merugikan untuk para buruh yang nantinya akan menjadi concern juga oleh Bapak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian juga soal kesehatan, ada satu desa, satu vaskes, dan satu nakes. Ini penting juga untuk di mana nantinya ini akan berdampak ke banyak hal, baik itu mulai dari tingkat kesehatan nih di desa-desa, agar semua merata, kan bukan cuma ada di kota, dan semua bisa merasakan menjadi Indonesia yang sejahtera juga, ya karena harus ada kesamaan dan kesetaraan. Betul. Kan. Betul. Yang perlu di-highlight adalah bahwa memang disampaikan tadi ada upaya dari Ganjar Pranowo sendiri mendengar langsung dari masyarakat gitu ya, menginap di rumah masyarakat. Warga. Kemudian juga mendengar apa yang kemudian jadi concern dari masyarakat mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang memang sangat banyak sekali kemudian disuarakan oleh masyarakat gitu. Nah, mengenai ini juga seperti apa tanggapan Anda? Ya, ini kan Bapak langsung nginep di rumah warga, ini udah terjadi dulu, bahkan udah dari zaman Pak Ganjar jadi gubernur kan. Baik. Langsung mendengarkan suara rakyat, bukan cuma dari tingkat jadi menentukan kebijakan ini juga berdasarkan pertemuan-pertemuan. Upaya jemput bola gitu ya, semuanya berdasar gitu. Mas Dede, sebelum kita ke debat lagi, dari apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, apa yang Anda ingin highlight? Iya, Pak Prabowo itu fokus kepada masa depan, dan masa depan di sini aktor utamanya ada dua, yaitu perempuan, ibu, dan anak. Ya. Dan dalam hal ini Pak Prabowo tadi mengatakan semuanya, seluruh apa yang akan dia katakan hari ini itu adalah sebuah strategi yang disebut strategi transformasi bangsa. Baik, gitu ya. Itu menjadi hal yang fundamental. Kita kembali lagi ke JCC ya, Bapak dan juga Ibu menyimak debat Capres kelima. Kita saksikan sama-sama. Kita kembali menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Dan pada segmen ini, calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Untuk itu, kami undang terlebih dahulu paslon untuk menuju ke podium kembali. Silakan Bapak-Bapak.
Betul sekali Anggi, KPU juga telah memilih 12 orang panelis untuk mempertajam dan menggali visi misi dan program kerja calon presiden. Sejumlah pertanyaan juga telah disiapkan dan KPU telah menentukan mekanisme agar pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan subtema. Di segmen sebelumnya, pemirsa, penyampaian visi misi dan program kerja dimulai dengan calon presiden nomor urut 2. Maka di sesi ini kita akan mulai dengan calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Langsung saja kami akan mempersilahkan panelis atas nama Profesor Dr. Aminuddin Syam untuk bisa mengambil subtema pertanyaan dari wadah yang sudah kami sediakan. Kami mohon untuk dibuka dan diperlihatkan kepada calon presiden dan ke kami, moderator. Subtemanya adalah kesehatan. Kami juga akan mengundang Bapak Tolhas Damani MED untuk dapat mengambil undian daftar pertanyaan Bapak dari fishbowl yang telah tersedia. Apakah huruf A, B, atau C yang akan muncul? Bisa diperlihatkan? Huruf A. Baik. Ini pertanyaannya masih tersegel dengan subtema kesehatan. Kita akan membuka dan kami ingatkan kepada calon presiden untuk bisa menyimak baik-baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali. Baik. Pertanyaan untuk calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. World Population Prospect tahun 2022 menunjukkan angka harapan hidup manusia Indonesia berada di urutan 10 dari 11 negara ASEAN. Salah satu penyebabnya, kebijakan program dan anggaran kesehatan lebih berorientasi pada aspek kuratif daripada promotif dan preventif. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif? Silakan waktu Anda 2 menit menjawab, dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kalau tadi dalam pembukaan saya sampaikan mesti preventif dan promotif mesti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri. Berolahraga, makan sehat, hidup bersih sehat, saya kira itu yang paling baik. Maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa-desa seperti tadi saya sampaikan, 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Hanya memang ketika undang-undang sebelumnya mengatur bahwa ada persentase dari anggaran untuk kesehatan mesti diberikan, terpotong kemarin. Rasanya ini mesti dikembalikan. Angka 5-10% menjadi angka yang bisa memastikan dalam politik kesehatan kita, layanan itu akan jauh bisa lebih baik. Namun ingat, kalau kita bicara angka harapan hidup, maka terhadap mereka mesti mendapatkan layanan kesehatan baik, mereka mesti mendapatkan hiburan yang baik, budayawan juga bisa membantu mereka untuk bisa membahagiakan mereka. Maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat, kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik. Maka kalau kemudian kami bisa mendapatkan layanan baik, maka kami merasa nyaman, kami senang, dan hidup kami akan lebih panjang. Maka peran posyandu, peran dasawisma, peran kelurahan, RT, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Di samping tentu saja, pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada. Sehingga dalam politik anggaran, ada persentase yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi. Tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap. Dan itulah program yang cukup bisa komprehensif menyelesaikan bagaimana harapan hidup bisa jauh lebih panjang. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh Pak Ganjar. Silakan Pak Anies, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara.
Yang tadi disampaikan baik dan izinkan saya meneruskan bahwa salah satu persoalan utama adalah pusat kesehatan masyarakat kita saat ini diarahkan terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya kuratif. Lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja. Dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Karena itu kami melihat yang disebut sebagai promotif, preventif, kuratif ini harus seimbang. Jadi kesehatan itu harus lintas sektoral. Kami pernah lakukan ini di Jakarta. Yang kita kerjakan misalnya membangun air bersih misalnya di Kepulauan Seribu supaya mereka dapat air yang sehat. Yang kedua membangun taman-taman, membangun jalur sepeda. Kemudian membangun trotoar, membuat orang berjalan kaki, festival olahraga. Jadi unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan tapi pada semua bidang yang terkait dengan preventif promotif. Ya. Berikutnya kami persilakan Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Silakan Pak Prabowo, waktunya 1 menit. Jadi saya lebih ke arah solutif langsung dan cepat. Masalah kesehatan di Indonesia adalah kurangnya dokter. Kita kurang 140.000 dokter. Itu utama. Bayangkan kalau ada yang kena stroke atau serangan jantung, 2 sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke. 2, tidak ada perlengkapan yang memadai. CT scan, PET scan, jarang ada di kabupaten. Ini harus kita atasi dan ini bisa kita atasi. Jadi solutifnya demikian. Dan yang paling penting dalam preventif adalah makan bergizi untuk anak-anak dan ibu-ibu yang melahirkan. Makan bergizi ini meningkatkan daya tahan, imunitas, mencegah penyakit. Ini adalah strategis sekali. Makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ya, terima kasih. waktunya habis. Ya. Silakan Bapak Ganjar Pranowo menanggapi jawaban tadi. Silakan direspon jawaban tadi dengan waktu 1 menit. Silakan. Ya, terima kasih. One Health, satu kesehatan untuk semua, dan ini mesti dibicarakan ya manusianya, ya kesehatan hewannya. Karena ada zoonosis juga di sana. Maka kalau kita bicara bagaimana secara holistik, maka kesehatan semesta inilah yang mesti kita ciptakan. Saya masih berprinsip pada preventif promotif itu jauh lebih baik. Kalau tidak kita kobol-kobol, biaya kita akan habis untuk menangani orang sakit. Tapi kalau kita bisa mencegah, maka inilah yang akan bisa membuat manusia bisa hidup sehat. Maka sekali lagi anggaran pendidikan untuk pencegahan, untuk kesehatan itu bisa kembali pada formula awal, dan yang kemudian kita menciptakan ruang-ruang layanan yang jauh lebih baik, apalagi untuk preventif dan promotif yang bisa diberikan oleh pemerintah. Ya.